Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Krisma dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang definisi epidemiologi, patofisiologi, gambaran klinik, tujuan terapi, farmakoterapi, dan evaluasi terapi dari penyakit akut, manajemen of brain injury pasien, dan manajemen nyeri guna memenuhi tugas farmakoterapi 3. Yang pertama ada akut management of brain injury patient. Definisi menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala adalah suatu kerusakan yang terjadi pada kepala, bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan karena serangan atau benturan fisik dari luar yang dapat menghilangkan atau menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif. Kemudian ada epidemiologi. Cedera kepala merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian, khususnya bagi dewasa muda. Kasus cedera kepala terjadi selama 7 detik dan kematian akibat trauma cedera kepala terjadi setiap 5 menit. Angka kejadian pada laki-laki 3-4 kali lebih sering dibandingkan dengan wanita. Patofisiologi. Cedera kepala didasarkan pada proses patofisiologi dibagi menjadi 2, yang didasarkan pada asumsi bahwa kerusakan otak pada awalnya disebabkan oleh kekuatan fisik yang lalu diikuti oleh proses patofisiologi yang segera dan sebagian bersifat permanen. Kemudian ada gambaran klinis. Gambaran klinis klasik dengan prognosis signifikan pada pasien dengan cedera kepala berat diantaranya ada usia, nilai GCS, respon pupil, refleks batang otak, dan adanya hipotensi pasca trauma. Lalu ada tujuan terapi. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi fisik serta fungsi saraf. Kemudian ada farmakoterapi dari cedera kepala. Umumnya cedera kepala berat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani cedera kepala berat. Yang pertama yaitu melakukan pertolongan pertama, seperti pemeriksaan denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, serta menstabilkan leher dan tulang punggung. Selanjutnya ada observasi, seperti tingkat kesadaran, ukuran pupil mata, dan reaksi terhadap cahaya. Selanjutnya ada operasi. Operasi dilakukan apabila mengalami pendarahan otak, pengumpulan darah dalam otak, memar otak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi terapi. Diperlukan evaluasi yang ketat sejak di tempat kejadian sampai keluar rumah sakit. Pengelolaan yang tepat dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. GCS sebagai alat bantu diagnosis cedera kepala dan juga sebagai alat evaluasi tingkat kesadaran dan prediksi cedera kepala. Selanjutnya ada manajemen nyeri. Definisi menurut The International Association for the Study of Pain, nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya atau potensi rusaknya jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Selanjutnya epidemiologi. Studi epidemiologi di Inggris menunjukkan prevalensi nyeri lebih sering terjadi pada wanita dan meningkat pada usia lanjut. Nyeri juga didapatkan meningkat pada suatu kelompok yang status sosioekonominya rendah, terutama nyeri kepala. Kemudian ada patofisiologi. Bila terjadi kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan tubuh seperti pembedahan, akan menghasilkan sel-sel rusak dengan konsekuensi akan mengeluarkan zat kimia bersifat algesik yang berkumpul dan akan menimbulkan nyeri. Dan juga pelepasan beberapa jenis mediator seperti zat algesik, sitokin, serta produk seluler yang lain, antara lain ada radikal bebas, metabolik, dan eukosinoid. Kemudian ada tujuan terapi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan fungsi sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada farmakoterapi nyeri. Semua obat mempunyai efek analgetika biasanya efektif untuk mengurangi rasa nyeri.
Praktik dalam tata laksana nyeri secara garis besar strategi farmakologi mengikuti WHO, yaitu tahap pertama menggunakan obat analgetik non-opiat seperti NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Yang kedua, dilakukan jika pasien masih mengeluh nyeri, diberikan obat seperti tahap pertama, kemudian ditambah dengan opiat secara intermiten. Lalu tahap ketiga, memberikan obat pada tahap kedua, lalu ditambahkan opiat yang lebih kuat. Yang selanjutnya ada evaluasi terapi. Evaluasi pasien nyeri secara keseluruhan dapat menggunakan instrumen Patient Comfort Assessment Guide yang terdiri dari 11 pertanyaan tentang status nyeri, pengurangan nyeri, gejala lain, efek samping, sebagai tolok ukur status fungsional pasien. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.